Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas review artikel faktor-faktor yang mempengaruhi inisiasi menyusui dini di Indonesia. Survei cross-seksional berbasis populasi yang ditulis oleh Ibu Maria Gayatri. Berikut merupakan mata kuliah Ilmu Kependudukan, Program Studi Administrasi Kesehatan. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen kami, Ibu Sri Rahayu SSIT MKes. Presentasi kali ini disusun oleh kelompok 2 yang terdiri dari Putri Ambarwati, NIM 512321157, Ayu Jihan Salsabila, NIM 512411002, dan saya Ida Safitri, NIM 512321158, dan Maria Sumiati Amabi, NIM 512312006. Di sini latar belakangnya yaitu pentingnya memahami bahwa pemberian ASI dalam waktu 1 jam setelah kelahiran didefinisikan sebagai inisiasi menyusui dini atau bisa disebut dengan IMD. Baik ibu maupun anak memperoleh manfaat dan pemberian ASI dini. Direkomendasikan bahwa ASI dalam pertama kelahiran sehingga mereka menerima kolostrum, susu pertama yang sangat kaya nutrisi dan antibodi. Pemberian ASI merupakan investasi yang hemat biaya untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas bayi dan anak. Kurangnya variabel lain yang mempengaruhi EIBF, meskipun jurnal ini telah memeriksa banyak faktor yang dapat mempengaruhi inisiasi menyusui dini atau disebut dengan EIBF, masih ada kemungkinan bahwa variabel-variabel lain yang tidak diteliti juga mempengaruhi keputusan ibu untuk menyusui secara dini, seperti faktor psikologi ibu, dukungan sosial, atau budaya yang mendalam. Untuk slide selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Mbak Putri Ambarwati. Saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ida atas waktunya. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prediktor berdasarkan karakteristik demografi, rumah tangga, dan komunitas. Prediktor EIBF yang signifikan secara statistik yang pertama ada status perempuan tidak bekerja, di mana ibu yang tidak bekerja lebih mungkin melakukan inisiasi menyusui secara dini. Lalu yang kedua ada iritan kelahiran, di mana kelahiran kedua atau lebih tinggi memiliki kemungkinan lebih tinggi juga terkena EIBF. Yang ketiga yaitu ukuran anak. Anak-anak dengan ukuran lahir rata-rata atau lebih besar dari memungkinkan menerima ASI secara dini. Yang keempat, yang terakhir yaitu kemiskinan rumah tangga, di mana status rumah tangga yang lebih miskin berhubungan positif dengan inisiasi menyusui secara dini. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian kali ini menggunakan regresi logistik bivarian dan multivarian. Dalam penelitian ini memungkinkan adanya pemahaman yang berbeda tentang berbagai faktor yang mempengaruhi EIBF. Dengan menyesuaikan potensi pengacu, pendekatan ini merupakan pendekatan yang kuat mengingat kompleksitas faktor-faktor yang berperan dalam kesehatan ibu dan anak, sehingga hasilnya dapat diterapkan dalam intervensi kebijakan dan meningkatkan angka pemberian ASI. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Secara keseluruhan, 57% dari 95%, CI 54,9% sampai dengan 58,2%. Anak yang lahir 2 tahun sebelum survei memiliki EIBF. Prediktor EIBF yang signifikan secara statistik yaitu P kurang dari 0,05 adalah status non-pekerja wanita. Urutan kedua lebih tinggi dari kelahiran anak terakhir, ukuran rata-rata atau besar dari anak terakhir saat lahir, status rumah tangga yang buruk dan pekerjaan non-pertanian dari suami wanita. Sementara prediktor yang sangat signifikan secara statistik yaitu P kurang dari 0,01 adalah kontak kulit ke kulit dengan bayi yang baru lahir.
Selanjutnya yaitu kelebihan dari jurnal. Jurnal ini sangat relevan, yaitu inisiasi menyusui dalam 1 jam kelahiran, yang dikenal sebagai EIBF. Ini adalah masalah penting kesehatan masyarakat karena memberikan manfaat yang signifikan bagi ibu dan anak, termasuk meningkatkan kesehatan bayi dan mengurangi angka kematian bayi. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Ayu Jihan. Terima kasih untuk Mbak Ida dan Mbak Putri. Selanjutnya, kekurangan dari jurnal. Keterbatasan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain potong lintang yang hanya mengambil data pada satu titik waktu. Hal ini membatasi kemampuan untuk menarik kesimpulan kausalitas. Meskipun ada hubungan yang ditemukan antara variabel tertentu dan EIBF, tidak dapat dipastikan bahwa faktor-faktor tersebut secara langsung menyebabkan EIBF. Kemungkinan bias pengingatan. Mengingat data diambil dari survei yang dilaporkan oleh ibu-ibu, ada potensi bias pengingatan, di mana ibu mungkin tidak mengingat dan tepat kapan mereka mulai menyusui atau bagaimana proses kelahiran terjadi. Ini bisa mempengaruhi keakuratan. Selanjutnya, kesimpulan. Faktor sosioekonomi seperti status pekerjaan perempuan dan kekayaan rumah tangga, serta pengalaman melahirkan secara fisik, misalnya kontak kulit, juga muncul sebagai prediktor utama. Menariknya, usia perempuan, tingkat pendidikan, dan tempat tinggal di pedesaan versus perkotaan tidak memiliki dampak yang signifikan secara statistik untuk inisiasi menyusui dini. Sekitar 6 dari 10 bayi baru lahir di Indonesia menderita EIBF. Faktor seperti persalinan sesar dan kehadiran bidan terlatih memainkan peran penting dalam EIBF, sehingga menyoroti pentingnya proses melahirkan dalam mempengaruhi perilaku menyusui. Selanjutnya, prediktor terkuat EIBF adalah kontak di antara ibu dan bayi segera setelah lahir. Yang menyiratkan hal tersebut, determinan adalah kunci keberhasilan EIBF. Kontak kulit ke kulit adalah salah satu dari 10 langkah keberhasilan menyusui. Diperlukan tenaga laktasi yang berpengalaman dan terlatih, konsultan untuk membantu para ibu dan praktik menyusui dini setelah melahirkan. Hal ini juga penting untuk fokus pada perancangan kebijakan untuk mempromosikan EIBF, terutama di kalangan ibu dengan persalinan non-vaginal seperti operasi sesar. Temuan studi ini juga menunjukkan pentingnya meningkatkan kesadaran perempuan, pasangan, dan penolong persalinan mengenai manfaat signifikan IMD. Semua intervensi ini akan sangat membantu pemerintah terus mempromosikan dan mendukung inisiasi menyusui dini dan kelanjutannya hingga 2 tahun atau lebih untuk kesehatan seumur hidup anak-anak yang baru lahir dan ibu mereka. Selanjutnya, website terlampir. Demikian isi presentasi dari kami kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.